Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Kita bersama akan beribadah pada saat ini yang akan kami pandu dan menggunakan liturgi ibadah Minggu versi keluarga bentuk kedua. Marilah kita bersama mempersiapkan diri untuk kita mulai beribadah pada saat ini. Mari kita hening sejenak, kita bersaat teduh. Mengawali ibadah kita pada saat ini, mari bersama kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama dan yang kedua, Semua yang Tercipta. Kita habiskan ibadah kita. Ibadah minggu ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah kasih karunia-Nya melingkupi kita sekalian dalam ibadah ini. Amin. Meresponi tabisan ibadah sebelum kita mengakui dosa kita, mari bersama kita kembali menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama dan kedua, Bila Kurenung Dosaku. Yeah.
Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini di dalam Kitab Mazmur pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat ke-16. Mazmur pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan 5 dan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan judul Aman dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum kita bersama mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami datang ke hadirat Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan boleh berkati pendengaran kami, berkati hati kami dan juga pikiran kami, agar kiranya kami boleh mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan yang juga boleh kami bersama renungkan pada saat ini. Untuk jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah membatasi kami untuk datang ke
kepada Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan juga boleh menolong kami, sebagaimana kami juga merenungkan di tempat ini, begitu juga jemaat Tuhan yang merenungkan firman Tuhan di rumah. Kami akan percaya bahwa kuasa Tuhan juga boleh terjadi bagi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami karena kami rindu untuk terus diperlengkapi oleh-Mu. Amin. Saya mengajak kita bersama membuka bagian kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah boleh buka bagian firman Tuhan dan juga boleh mengambil posisi yang menurut Bapak Ibu yang paling nyaman dalam renungan firman Tuhan ini. Kita buka bersama Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Akan saya bacakan. Bapak Ibu juga boleh menyimak dengan Alkitabnya di rumah. Di bawah judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hendaklah firman Tuhan yang dengan segala kekayaannya di antara kita semua. Shalom, salam di dalam kasih Tuhan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini juga boleh mengikuti ibadah yang dari rumah. Saya memberikan tema untuk renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu melayani dengan integritas. Nah, ketika kita berbicara tentang melayani dengan integritas, yang perlu kita pahami yaitu akar kata dari integritas terlebih dahulu. Nah, integritas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya sikap yang teguh mempertahankan prinsip dan nilai-nilai yang telah diyakini. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jika kita adalah orang-orang yang berintegritas, berarti kita selalu menepati, misalkan contoh saya seperti janji. Ketika kita berjanji kepada seseorang, nah ketika kita selalu berusaha untuk menepati janji itu, maka itu adalah bagian dari contoh orang yang hidup di dalam integritas. Tetapi ketika kita hidup tidak menepati janji kita tidak jujur, dan kemudian kita juga seringkali pelin-pelan, kadang kita A, kadang kemudian B, tanpa keteguhan hati yang jelas, ini merupakan juga contoh orang yang tidak berintegritas. Jadi contoh orang yang berintegritas adalah orang yang memegang perkataannya dengan teguh, yang mempertahankan prinsip dan juga nilai-nilai. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata integritas ini tidak hanya
diperlukan ketika kita menjadi kehidupan kita secara umum. Nah, ketika kita melayani Tuhan, kita juga memerlukan integritas. Kita perlu melayani dengan integritas itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, melayani dengan integritas berarti melayani dengan terus berpegang pada prinsip dasar. Apa prinsip dasar itu? Kasih dan juga teladan Yesus Kristus. Ini menjadi prinsip dasar kita di dalam melayani Tuhan dengan integritas itu. Tetapi tentunya akan mustahil bagi kita dapat melayani dengan integritas kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Kenapa kita harus dengan sungguh-sungguh mengenal Allah baru kita bisa melayani dengan integritas? Alasannya adalah karena setiap apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam kehidupan kita, buah-buah hidup kita itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, setiap perbuatan kita mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa melayani dengan integritas itu sendiri kalau kita tidak sungguh-sungguh juga mengenal Tuhan. Nah, karena itulah mari kita melihat kembali dalam firman Tuhan kita dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai 14 tadi yang menggambarkan kepada kita betapa pentingnya mengenal akan Tuhan itu agar kita bisa bertindak lebih jauh lagi untuk melayani Tuhan dengan integritas. Nah, saudara-saudari, apa yang menjadi pembahasan awal di situ dimulai dari pernyataan Yesus bahwa ia akan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui dan tidak dapat diikuti oleh para murid. Dan kemudian peringatan yang juga ia berikan, yang ia lontarkan kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal Yesus, ternyata kemudian menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan bagi mereka, menimbulkan suatu ketakutan, menimbulkan suatu keraguan di dalam hati mereka ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Nah, kenapa mereka kemudian dikatakan menjadi gelisah? Kenapa para murid kemudian menjadi gelisah? Ini tentunya kaitannya karena mereka masih ternyata belum memahami secara lebih dalam misi daripada Tuhan Yesus dan apa yang menjadi rencana ataupun kehendak Allah Bapa. Nah, pertanyaan Petrus, kalau kita perhatikan dari pertanyaan Petrus, Thomas dan juga Filipus, ini merupakan suatu pertanyaan yang mewakili akan ketidakmengertian para murid hingga pada saat itu. Bagaimana mereka tidak mengerti akan sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, apa yang ada dalam benak mereka dan apa yang ada dalam pikiran mereka. Jadi yang mereka pahami pada saat itu bahwa Tuhan Yesus itu datang bagi mereka untuk menjadi seorang raja. Raja di dunia ini, menjadi seorang pemimpin yang akan membawa mereka untuk dalam masa kejayaan. Dan yang ada di dalam pikiran mereka bahwa Yesus akan menjadi raja atas Israel serta akan membebaskan mereka dari penindasan orang-orang Romawi. Jadi hanya sebatas itulah pemikiran para murid. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia akan ditangkap, bahwa ia akan dipersalah, bahwa ia akan mati dan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga itu, semuanya berbeda dari apa yang mereka bayangkan, berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Tidak ada di dalam logika mereka tentang hal itu. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dikatakan bahwa ia akan pergi ke suatu tempat dan tidak diketahui dan tidak dapat diikuti oleh para murid semakin menjadi-jadi, semakin gelisah, semakin ragu, semakin takut. Ternyata apa yang mereka pikirkan memang sungguh-sungguh di luar ekspektasi mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan suatu gambaran bagaimana nyatanya apa yang Yesus katakan ternyata berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Karena itulah pertanyaan Thomas kalau kita perhatikan dan juga pertanyaan Filipus ini sungguh-sungguh sangat mendukakan hati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka terkenal dekat dengan Tuhan Yesus, namun nyatanya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara dalam, tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar itu. Nah, saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, sementara dikatakan ia sebentar lagi akan pergi, meninggalkan mereka, akan pergi dari antara mereka. Coba perhatikan Yohanes pasal yang ke-13 ayat 33, di situ mengatakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Jadi Tuhan akan
segera pergi dari antara mereka, tetapi mereka ternyata masih belum mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihkan juga diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali memberikan beberapa kalimat atau perkataan, pernyataan bagi mereka agar mereka bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh melalui pengajarannya. Tidak hanya melalui pengajaran agar mereka bisa mengenal, terus mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda agar mereka bisa mengenal Dia. Tetapi nyatanya mereka masih belum juga dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena itulah mereka ketika Tuhan mengatakan hal ini, mereka menjadi begitu ragu, begitu samar-samar iman mereka. Namun yang menarik di sini, Tuhan tetap dengan sabar. Kita perhatikan bahwa Tuhan tetap dengan sabar meyakinkan dan mendorong mereka untuk percaya kepadanya dan juga kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, menjadi satu perenungan bersama bagi kita pada saat ini bahwa sabda firman Tuhan ini, bahwa sadar ataupun tidak sadar di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga mengalami pergumulan iman yang sama seperti apa yang dialami oleh para murid ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sudah banyak kita mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan pun juga sudah berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita. Namun seringkali juga kita masih meragu kepada Tuhan. Seringkali kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Seringkali kita mencari pelarian lain di luar Tuhan atas masalah hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, kadang kita bimbang, kadang kita takut, kadang kita merasa bahwa seolah Tuhan tidak mampu menyelesaikan setiap perkara dalam hidup kita. Kenapa? Apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi alasan? Seperti apa yang dialami oleh para murid, seringkali kita hanya menjadikan Dia sebagai Tuhan bagi kita ketika Ia melakukan seperti apa yang kita inginkan. Tetapi ketika Ia melakukan di luar apa yang kita rancangkan, kita kemudian mengabaikan Dia, meragukan kasih-Nya atas hidup kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, seperti Tuhan Yesus mengingatkan dan juga mendorong para murid, saat ini Dia juga mendorong dan juga meyakinkan kita bahwa kita juga tidak perlu gelisah dan juga takut. Dan juga dikatakan kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian dikatakan bahwa kita harus yakin bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Dan nanti kalau Ia kembali untuk yang kedua kalinya, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia, asal kita setia dan juga beriman kepada Tuhan. Kemudian kita juga harus percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput setiap kita yang percaya. Dan kemudian bahwa kita harus percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan bagi kita untuk selamat, untuk datang kepada Bapa. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, dengan percaya dan juga mengenal Dia, barulah kita dimungkinkan untuk melayani Tuhan dan bersama dengan integritas itu. Nah, jadi jelas bahwa hak istimewa itu akan kita terima ketika kita sungguh-sungguh mengenal Bapa. Jika kita sungguh-sungguh melekat kepada Bapa. Tanpa kita mengenal, tanpa kita melekat kepada Tuhan, tentunya mustahil bagi kita untuk bisa melayani Dia dengan integritas itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, jika kita mau menerima anugerah hidup yang kekal, hak istimewa sebagai anak Allah, serta dapat melayani dengan berintegritas, yang pertama harus kita lakukan menjadi poin bagi kita firman Tuhan ini. Yang pertama adalah percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan merasa bahwa Tuhan tidak mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dan kemudian yang kedua, mari minta hanya kepada Kristus dan mengundang Dia untuk terus menolong kita. Karena di luar Dia, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Dan kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita setia dan juga melekat kepada Dia. Karena hanya Dialah yang sanggup menolong kita dalam kehidupan kita. Jadi biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, kita boleh memahami bagaimana caranya agar kita bisa melayani Tuhan dengan integritas, yaitu dengan percaya, dengan juga selalu meminta kepadanya, dan juga dengan selalu setia dan juga melekat kepada Dia. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak sebelum kita bersama mereka bersama kita merenung kehidupan kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh melekat di dalam hati kami, dan tidak hanya melekat tetapi sungguh-sungguh boleh mempengaruhi seluruh kehidupan kami
sehingga ketika kami mengakui hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kuasa Tuhan juga boleh nyata atas kehidupan kami, sehingga kami juga boleh melayani Tuhan dengan integritas. Namun kami yakin dan percaya agar kami bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan integritas, yaitu hidup dalam kasih dan juga teladan Kristus, maka yang harus kami lakukan pertama-tama adalah mengundang Tuhan ke dalam hidup kami. Kami harus percaya dengan sungguh-sungguh, tidak meragu kepada Tuhan. Kami terus juga bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Kami terus melekat dan juga setia kepada Tuhan, dan juga terus mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan ini kan boleh kembali diteguhkan oleh Tuhan, untuk kami juga boleh menata kembali hidup kami. Jika selama ini kami jauh daripada Tuhan, ajarlah kami untuk kembali kepada jalan Tuhan. Bapak di dalam kerajaan surga, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang baik, kami juga menyerahkan keadaan bangsa dan juga negara kami dan juga dunia ini dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Bapak dalam kerajaan surga, kami tidak percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata Tuhan bagi kami. Tuhan tidak pernah menutup telinga Tuhan, dan Tuhan tidak pernah juga terlambat untuk mengulurkan tangan Tuhan bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk melewati badai pergumulan persoalan pandemi COVID-19 ini. Biarlah kasih Tuhan yang luar biasa itu boleh memampukan kami memulihkan bangsa dan juga negara kami, terkhususnya juga boleh memulihkan dunia ini akan setiap persoalan ini. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap tenaga medis, TNI, Polri, dan setiap mereka yang juga berjuang di garda terdepan untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan, taruhkan hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan boleh berikan mereka kekuatan, berikan kesehatan, berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka juga boleh melakukan setiap tugas mereka dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Karena itu biarlah kuasa Tuhan juga boleh memberkati mereka, sehingga mereka semua juga boleh menjadi surat berkat dan juga kasih Tuhan bagi siapapun yang juga terdampak COVID-19. Bapak di dalam kerajaan surga, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami juga boleh menyerahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis. Mari Tuhan juga boleh berkati, biarlah Gereja Kalimantan Evangelis juga boleh terus bersatu padu juga dalam berjuang memerangi pandemi COVID-19 ini. Kami juga boleh tetap teguh berdoa, tetap bertahan di dalam rumah. Bagi kami yang ada di rumah, biar kasih Tuhan juga boleh melingkupi kami. Gereja kami sebagai wadah, kami juga boleh terus bertumbuh, bersekutu. Biarlah Tuhan juga boleh berkati. Meskipun pada saat ini kami hanya bisa beribadah dari rumah, namun kami yakin dan percaya bahwa itu tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan atas hidup kami. Dimanapun kami beribadah, dimanapun kami memanjatkan doa kami, Tuhan akan memberkati kami sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Bapak di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan juga setiap sidang jemaatmu, setiap keluarga yang saat ini juga beribadah di rumah. Mari Engkau juga boleh berkati mereka, karena kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan juga waktu. Bapak di dalam kerajaan surga, berkati mereka sebagai suami, berkati mereka juga sebagai istri. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, anugerah, kekuatan, kesehatan, pertolongan daripada Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Begitu juga setiap usaha, setiap pekerjaan, Tuhan juga boleh berkati, Tuhan juga boleh buat berhasil, sehingga berkat daripada Tuhan juga boleh mengatas kehidupan mereka, sehingga setiap pekerjaan yang usaha yang dikerjakan itu semua juga boleh menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Diberkatilah juga rumah mereka sebagai tempat di mana mereka juga boleh berdoa, beribadah kepada Tuhan. Biar coba menjadi rumah doa, rumah syukur, di mana di dalamnya kasih, ada pertolongan dan sejahtera Tuhan. Dijauhkan mereka dari segala kemalangan, dari segala mara bahaya, dari segala kuasa iblis, segala perjahat. Biar semuanya itu kami tolak, kami patahkan hanya dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan juga anak-anak yang mereka kasih, baik dalam masa muda, dalam masa remaja, dalam masa sekolah, ataupun dalam masa anak-anak. Biar Tuhan juga boleh berkati, limpahi mereka dengan segala yang baik yang datang daripada Tuhan. Biar kekuatan, kesehatan, pertolongan, anugerah, berkat, roh hikmat, kebijaksanaan Tuhan juga boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga boleh berkati mereka, agar mereka juga boleh menjadi anak-anak yang berbakti, yang patuh, yang menurut, yang taat, yang setia juga kepada orang tua, yang juga boleh membanggakan orang tua, membanggakan setiap anggota keluarga, dan terlebih lagi juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang juga takut akan Tuhan, boleh menjadi anak Tuhan yang juga boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang mungkin merayakan ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran,
biarlah pada momen pertambahan usia ini kasih dan juga kelimpahan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan juga boleh terus mengalir kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh bersyukur, mereka boleh hidup taat, setia, bertumbuh di dalam Tuhan, dan terus boleh bersedia untuk melekat kepada Tuhan. Kami kita percaya bahwa segala yang baik Tuhan boleh limpahkan dan juga anugerahkan. Kami menyerahkan juga sedang jemaat Tuhan yang saat ini juga boleh mengalami setiap pergumulan, setiap persoalan di dalam kehidupan mereka. Ada begitu banyak beban yang mereka boleh bawa kepada Tuhan. Namun kami yang kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang kami imani, yang kami percayai itu melampaui setiap pergumulan hidup kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami yang melipat tangan kami yang menutup mata kami yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan angkat setiap beban dan juga pergumulan hidup kami. Bagi kami yang sakit, mari Tuhan juga boleh berkati, Tuhan juga boleh pulihkan, Tuhan juga boleh sembuhkan. Angkat setiap sakit penyakit yang kami alami. Berkati makan, minuman, obat-obatan, tenaga medis yang juga boleh kami pergunakan untuk pemulihan dan juga kesembuhan kami. Biarlah kuasa Tuhan boleh nyata atas kehidupan kami, dan juga mujizat Tuhan boleh terjadi sesuai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati juga baik itu pendeta, vikaris, penginjil, penetua, diakon, setiap kami yang juga boleh terlibat dalam melayani Tuhan, dalam bekerja di dalamnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh tanamkan kesetiaan itu bagi kami, agar kami juga boleh terus melayani Tuhan dengan setia, agar kami juga boleh terus melayani jemaat Tuhan juga boleh dengan setia. Kami kita percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup kami, berkati keluarga kami, agar juga boleh terus mendukung kami di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Setiap kehidupan kami selanjutnya, kami taruhkan semuanya dalam kasih dan juga kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan, yang kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan pula kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Sebab punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan kita untuk bersyukur kepada Tuhan melalui setiap persembahan syukur kita yang kita kumpulkan. Dengarkanlah akan nas pengantar persembahan bagi kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala yang kami punya adalah pemberian daripada Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa mengucap syukur atas setiap pemberian Tuhan. Biarlah melalui setiap ungkapan syukur kami sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, dan sebagai wujud kami mau senantiasa menyerahkan kehidupan kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah setiap persembahan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait pertama dan kedua, pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Mana
kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, dan kita ucapkan dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita kembali ke segala atas hidup kita. Marilah menjadi saksi Kristus dan melayani Tuhan dengan integritas, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, kiranya kasih Tuhan terus menolong.